Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Darjito. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi untuk derivatif. Sebelum kita sampai ke akuntansinya, kita lihat dulu derivatif itu secara semantik adalah berarti turunan. Derivatif adalah sebuah nama yang diberikan kepada instrumen keuangan yang punya karakteristik tertentu. Derivatif inilah produk turunan. Di sini kalau saya jelaskan, derivatif di sini ini adalah produk turunan dari produk utama. Produk utamanya di sini contohnya adalah primary asetnya adalah bisa bond, bisa saham, bisa properti, dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Kemudian derivatifnya, contohnya di sini adalah misalnya turunannya saham. Bentuknya bisa dalam reksadana. Inilah produk turunan dari saham. Kemudian ada bentuk apa lagi ya? Indeks. Misalnya ETF. Exchange Trade Fund misalnya. Kemudian ada macam-macam. Jadi banyak sekali turunan dari saham, bisa reksadana, kemudian bisa ETF. Kemudian kalau aset ada misalnya produk utamanya aset, turunannya bisa EBA dan lain sebagainya. Equity back asset dan macam-macam lainnya. Nanti silakan Anda cari di Google mengenai macam-macam derivatif. Kemudian kalau properti itu contohnya REITs. REITs itu adalah jual beli indeks yang didasarkan pada produk utamanya adalah harga properti. Properti misalnya di sini adalah REITs di sini. Kemudian kalau bond juga itu juga ada dalam bentuk reksadana dana tetap. Ada reksadana campuran, ada reksadana tetap ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya ada produk-produk turunan. Kemudian properti itu juga ada yang namanya mortgage. Kemudian turunannya adalah subprime mortgage. Kemudian ada mortgage. Kemudian derivatifnya menjadi subprime mortgage. Ini kasus yang ada di Amerika. Jadi hipotek dikumpulin, kemudian dijadiin satu produk, disekuritisasi namanya, kemudian dijual ke masyarakat umum. Jadi kita sebut dengan subprime mortgage. Derivatif adalah turunan dari produk utama. Instrumen keuangan derivatif adalah instrumen keuangan yang punya karakteristik. Nilai instrumen derivatif tergantung pada nilai variabel yang mendasarinya. Di sini saya sebut tadi underlying-nya atau prime asetnya. Kita underlying-nya apa? Atau prime asetnya apa? Apakah properti, apakah bonds, apakah stocks, tergantung. Kemudian tidak memerlukan investasi atau memerlukan investasi yang sedikit. Jadi kalau misalnya Anda beli saham itu harganya 5.000, mungkin Anda beli reksadanya harganya 10%-nya saja atau bahkan 1%-nya. Kita sebut dengan, bahkan kalau misalnya Anda beli saham satu perusahaan itu harganya 100.000, namun kalau Anda beli reksadana 100.000 bisa dapat berbagai macam jenis saham. Itulah kenapa disebut dengan derivatif, itu nilainya atau harga untuk meraihnya itu relatif lebih ringan. Kemudian akan diselesaikan di masa yang akan datang. Karena dia didasarkan pada prime aset atau underlying-nya, kemudian underlying-nya itu berubah, maka nanti nilai dari derivatif juga akan berubah. Maka hasilnya akan diselesaikan di masa yang akan datang. Kemudian kegunaan dari derivatif itu macam-macam. Kalau Anda fokusnya pada mendapatkan keuntungan, maka disebut dengan spekulasi. Spekulasi di sini fokusnya pada profit maximization di sini. Profit, fokus profit.
fokus on profit di sini, spekulasi. Sedangkan kalau hedging di sini fokusnya pada risiko. Fokus on risk, itu tujuannya untuk mengurangi resiko. Mengurangi resiko di sini. Ada berbagai macam bentuk derivatif yang di sini yang dibahas adalah ada futures, forward, swap, option. Ini bentuk umum dari financial derivative. Future, forward itu biasanya digunakan untuk komoditas. Kemudian swap itu biasanya digunakan untuk utang, ya, debt securities. Kalau option itu biasanya digunakan untuk equity securities. Jadi dua di sini ini biasanya kalau nggak di komoditi, di mata uang di sini, komoditi atau falas. Sebenarnya kalau swap di sini fokus pada debt, kemudian kalau option di sini cenderung ke equity. Kita lihat ke option dulu. Option adalah kontrak atau perjanjian yang memberikan hak bukan kewajiban. Di sini memberikan hak karena option, ya, opsi pilihan kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu item tertentu, bisa komoditas, instrumen keuangan, tapi bisa digunakan untuk ekuitas pada harga dan periode yang sudah ditentukan. Kemudian forward dan futures kontrak adalah kesepakatan dan perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli suatu komoditas dengan harga, kuantitas, tanggal pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya. Forward future di sini kewajiban, bentuknya di sini kewajiban. Ini bentuknya kewajiban. Jadi tidak bisa keluar dari kontrak. Kalau swap ini juga kewajiban, di mana dua pihak yang berlawanan sepakat untuk saling menukar pembayaran berkala di sini. Ini fokus pada utang biasanya kalau swap di sini. Oke, untuk kali ini kita akan fokus pada option dan forward futures. Ya, untuk swapnya tidak kita bahas secara detail. Oke. Bedanya futures dan forward. Kalau futures itu dia adalah forward yang dijual di pasar modal. Maka di sini diperdagangkan di bursa efek di sini. Kemudian karena dia dijual secara publik, ini publik ya, saya sering sebut dengan publik. Oke, kalau Anda belajar manajemen keuangan ada publik, ada private, ya, di sini publik. Maka karena dia publik, maka harus ada standarisasi. Maka di sini dia ada standarnya, ada badan pengawasnya. Kemudian resikonya akan semakin kecil. Risknya akan kecil. Beda dengan forward yang resikonya tinggi. Private itu lebih besar resikonya daripada yang public. Kemudian initial margin payment biasanya karena kita masuk ke bursa, biasanya kita dibutuhkan ada deposit. Ini butuh deposit. Kemudian ada aturannya di sini, ada aturannya. Kemudian market to market daily, ya, di sini berarti nilai dari futures itu akan diupdate setiap hari. Diupdate setiap hari. Jadi seperti kalau kita beli saham. Setiap kita beli saham, setiap hari nanti kita akan tahu berapa naik turunnya harga saham kita. Di sinilah kita sebut dengan market to market daily. Kemudian kalau forward, ya, forward biasanya dijual tidak di bursa tapi di over the counter di sini. Ada agen penjualnya. Kemudian dapat di-customize sesuai dengan kebutuhan. Kemudian resikonya lebih tinggi di sini. Tidak butuh initial payment, hanya kontrak saja. Kemudian tidak ada regulasinya, biasanya kalau sudah tanda tangan kontrak, kalau ada masalah biasanya akan dibawa ke pengadilan. Kemudian net gain atau loss itu pada saat jatuh tempo. Beda lainnya di futures di sini, penyelesaiannya itu tidak settlement, bisa dilakukan kapanpun. Seperti kalau kita punya saham. Saya mau jual sekarang nggak ada masalah, habis nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya forward, ini settlementnya itu pada saat jatuh tempo. Ini bedanya antara future dan forward. Sekarang kita masuk ke akuntansi untuk derivatif. Defaultnya, derivatif adalah surat berharga untuk diperdagangkan, trading yang dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Dan laba atau rugi dari penilaian tersebut akan dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Oke, karena dia
biasanya sangat aktif diperdagangkan, maka dia dikelompokkan ke dalam trading securities yang dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Apabila ada kenaikan, penurunan, gain atau loss akan dilaporkan di laporan laba rugi tahun berjalan. Sekarang kita fokus ke forward di sini. Dari forward kontrak. Kalau forward kontrak sebenarnya secara real ini tidak diperlukan lagi kita ngitung seperti ini. Kenapa? Karena kita nanti tahu gain atau lossnya itu pada saat jatuh tempo. Namun karena kita didasarkan pada buku, ya, dan pada buku itu pasti akan dihitung setiap hari. Oke, daily marking di sini. Daily marking, maka kita akan menghitung berapa gain atau loss setiap hari. Oke, atau misalnya kalau tidak diketahui setiap hari ya setiap bulan lah. Ini harusnya ini dibuatnya per hari, tapi asumsi kita di sini kapan ini diketahui market rate-nya. Di sini diketahui misalnya pada 1 Maret 2010, X perusahaan Indonesia mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing yang diperdagangkan adalah mata uang asing untuk membeli $100.000 yang akan diserahkan tanggal 31 Mei 2010. Mata uang ini kita di sini ya, ada 1 Maret di sini, 1 Maret. Kemudian diserahkan pada 31 Mei. Pada 1 Mei, yang pasti spot dan forwardnya akan sama. Karena kita sudah di 31 Mei, berarti spot kita maupun forward kita nilainya akan sama. Kurs mata uang asing selama Maret dan Mei ada di atas ini. Kemudian asumsi tingkat bunganya adalah 5% per tahun. Untuk menghitung adanya gain atau loss ya, ada gain atau loss, maka kita harus membuat marking to marketnya setiap hari atau di sini setiap kita diketahui berapa fair value-nya itu ada. Kita lihat di sini. Pada 1 Maret kita tadi di sini ya 1 Maret. Nah, di sini kita mengikat kontrak 1 Maret 8.900 spot rate-nya. Kemudian kita beli forward rate-nya. Forward rate-nya adalah sebesar 9.000 dan ke 1 Mei nanti akan jatuh temponya di angka 9.250. Ini kalau belum diketahui ya kita satu-satu dulu ya. 1 Maret ya, forward rate-nya adalah 9.000. Maka di sini kontraknya ini adalah nilai kontraknya ya. Kan kita misalnya nggak tahu nih, ini nggak tahu nih. Karena kan kita belum nyampe sana kan. Kita baru nyampenya itu gimana ya? Kita yang kalau pada saat kita di 1 Maret kita hanya tahu yang di lembar ini. Yang nomor awal, baris kedua, ketiga, keempat kita belum tahu. Kita hanya ada di 1 Maret saja. Berarti kita beli forward kontraknya itu dinilai 9.000 atau kontrak rate-nya adalah 9.000 ini kontrak rate-nya. Kemudian kita sekarang berjalan di 31 Maret. Kita ada di 31 Maret. Ternyata forward rate-nya itu menjadi 9.200. Menjadi 9.200. Kita tekan di sini. Di sini kita tadi di sini current forward-nya nominalnya 100, maka di sininya adalah 0 ya. Change in fair value-nya 0. Kemudian di 31 Maret harganya 9.200. Kemudian notional amount-nya di sini kita mau beli 100.000 US dollar. Kemudian diskon faktornya adalah 1,008350. Ini dihitung dari tadi kan 5% ya. 5%. Kemudian di sini adalah bulanan. Kita lihat di sini ini adalah bulanan. Ya, kita diketahui market rate-nya itu adalah 1 bulanan atau bulanan. Maka di sini 1 ditambah 5% dibagi 12 karena 1 tahun 5% di sini adalah setahun. Dibagi 12 dipangkat 2 karena kenapa? Kita sudah di 31 Maret. Jadi kalau saya pakai garis ini tadi 1 Maret, kemudian di sini 31 Maret, kemudian di sini 30 April, di sini adalah 31 Mei. Nah, ini adalah maturity-nya. Kita sekarang ada di sini. Kalau kita di 31 Maret, maka ada 1, 2. Maka di sini pangkatnya adalah pangkat 2, ketemu 1,00835. Maka di sini B dikurangi A
berarti current 9.200 dikurangi 9.000. Jadi di sini kalau ngitung di sini 9.200 dikurangi 9.000, kemudian dikalikan dengan C-nya adalah sebesar 100.000, kemudian dibagi dengan D. D-nya adalah faktornya 1,008350. Ini adalah perbedaannya, dikalikan 100.000 dibagi 1,00830. Di sini perubahan fair value-nya sebesar 19.834.383. Kemudian di 30 April di sini maka 9.100 dikurangi dengan 9.000, tinggal 1 bulan kan di sini, tinggal 1 bulan dipangkat dengan 1 sama dengan 1,041. Kemudian di sini ya, di sini saya rubah ya. Oke, saya ganti di sini. Maka nanti pakai rumus B kurangi A kalikan C dibagi dengan D, ketemunya adalah 9.958.958.503 fair value-nya. Kemudian fair value sebelumnya adalah 19.834.383. Maka ketemu dari angka di sini adalah fair value forward kontraknya di sini. Ini tanggal 31 Maret. Di sini tanggal 30 April, itu 9.958.503 dikurangi dengan 19.834. Adanya loss. Oke, loss di sini ini loss. Saya tulis di sini ya. Loss-nya adalah dari nilai saat ini 9.958.503 dikurangi dengan 19.834.383. Oke, ketemunya negatif 9.875.880. Kemudian yang tahun 31 Mei di sini kan 9.250 nih. Ya, 9.250, maka 9.250 dikurangi 9.000 dikalikan 100.000 dibagi dengan 1. Karena dia sudah di angka ini. Pangkat 0 kan 1. Oke, ini 1. Kemudian nilainya menjadi 25 juta. Untung 15 juta di sini ini berasal dari 25 juta dikurangi dengan 9.958.503. Ketemu 15.041.497. Lanjutkan. Kemudian bagaimana kita menjurnal? Jurnalnya sekarang. Pada 1 Maret, karena tidak ada uang yang dikeluarkan, tidak ada transaksi karena hanya tanda tangan kontrak, maka tidak ada jurnal. Pada 31 Maret 2010, kita lihat ada gain sebesar 19.834 di sini. Maka di sini forward kontrak pada gain sebesar 19,834.383. Kemudian pada 30 April 2010 dia loss 9.875, maka di sini loss on forward kontrak pada forward kontrak sebesar 9,875. Kemudian pada 31 Mei ada gain 15 juta lagi, yaitu forward kontrak pada gain on forward kontrak sebesar 15.041.000. Dan kita close, ya, kita tutup forwardnya, ini closingnya atau settlementnya, yaitu sebesar 25 juta, yaitu 100.000 ya, 100 ini nilai dari fair value forward kontrak di sini sebesar 25 juta. Nah, di sini kita tulis 25 juta. Atau 9.250 dikurangi 9.000 dikalikan 100.000 akan ketemu sebesar 25 juta. Ini adalah net settlement ya, net settlement di sini tidak ada pergerakan asetnya, komoditasnya. Jadi kalau kita beli gabah ya nanti kita dapat gabah, kita bayar uang. Tapi kalau net settlement itu hanya selisihnya saja yang kita dapatkan. Kemudian kita diminta untuk membeli asetnya di pasar luar atau di luarnya, bukan dengan pemegang kontrak tadi. Kalau gross settlement maka nanti harus ada pertukaran asetnya.
Sehingga kalau misalnya ada pertukaran aset, maka nanti kita dapat foreign currency, kita akan bayar cash. Jadi nanti di sini, kalau saya lihat di sini, mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing yang untuk membeli 100.000. Maka nanti di sini kita akan dapat foreign currency sebesar 100.000 ya, 100.000 dolar, atau senilai di sini tadi 9.9250 ya, current rate-nya 9.250, 9.250, nolnya 4, nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 925 juta. Kemudian ada cash, cashnya adalah sebesar 9.250 ya, ini sama. Kalau kita lihat cash di sini ini sebenarnya berasal dari 900 juta kita, uang kita ditambah dengan gain di sini. Karena kita kan kontraknya kan sebenarnya hanya 900 juta, benar nggak? 9.000 saja kan, 9.000 dikalikan dengan 100.000. Jadi di akhir tahun yang kita keluarkan itu sebenarnya hanya sebesar 900 juta saja. Ya, 900 juta saja. Namun kita dapat tambahan 25 juta untuk membeli di pasar sebesar 9.250. Jadi di sini tambahnya ini, kemudian ditambahkan jurnal ini untuk mendapatkan foreign currency-nya. Kemudian untuk future contract sekarang. Bagaimana dengan future contract? Untuk future contract hampir sama dengan forward, tapi di sini ada pembayaran margin deposit. Oke, ini seperti ini. Pada 1 Maret 2010 berspekulasi harga emas akan naik. Ia membeli 10 kontrak future gold dengan harga 900 per on. Setiap kontraknya untuk 100 ons emas. Jadi kalau 10 kontrak berarti 10 dikalikan 100 on atau 1000 ons. Tanggal jatuh temponya adalah 31 Mei 2010. Depositnya adalah 10% dari jumlah nasionalnya. Per 31 Maret harga emas naik menjadi 950. Maka kita akan menjurnalkan apabila memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi kontrak future-nya, maka jurnal yang pertama kali adalah margin deposit. Di sini margin deposit 90.000. 90.000 di sini berasal dari 10% dikalikan dengan 900 ya, 900 per ons, kemudian beli 10 kontrak. 10 kontrak dikalikan dengan satu kontraknya ada 100 ons. Berarti ada 90.000. Oke. Kemudian pada 31 Maret harga emas menjadi 950 per ons. Di dalam future kontrak kita boleh memutus kontrak kapanpun. Maka tadi saya sebutkan sebagai daily settlement. Kita boleh setiap hari mau melunasi atau melakukan penyelesaian. Namun juga bisa sampai dengan akhir periode atau akhir maturity-nya. Tapi di sini misalnya di 31 Maret kita ingin menjual, maka kita akan mencatatnya seperti ini. Cash-nya jelas 100. Nah, di sini harganya 950 ya. Ada 950. Yang pertama adalah kita tutup margin deposit kita. Jadi kalau kita jual nanti deposit kita akan kembali, itu sebesar 90.000. Kemudian gain on future kontraknya itu berasal dari harga saat ini adalah 950. Kontrak kita adalah sebesar 900. Kemudian kita punya 10 kontrak dikalikan dengan 100 on, ada 1000, berarti 50.000. Sehingga cash yang kita terima adalah 90.000 margin deposit ditambah dengan keuntungan dari future kontrak sebesar 140.000. Namun kalau misalnya ini
kita settle di sini ya. Ini settlement misalnya di settlement di 31 Maret. Tapi kalau misalnya kita tidak mau menyelesaikan di 31 Maret, kita lanjutkan. Maka nanti di 31 Maret, maka kita akan jurnalnya seperti tadi kan forward pada gain. Kalau di sini future pada gain sebesar 50.000. Jadi berasal dari 950 dikurangi 900 dikalikan dengan 10 kontrak dikalikan 100 ons, 50.000. Kemudian di 31 Mei harga emas naik jadi 960 per ons. Maka jurnal dibuat 31 Mei-nya. Kita gain-nya dulu di sini 960 dikurangi 950. Kan kemarin kan 950 dikalikan dengan 10 kontrak dikalikan 100 ons. Ketemunya 10.000. Oke, kemudian pada saat jatuh tempo, kita akan margin deposit kita adalah 90.000. Future kontrak kita sampai future kontraknya harus hapus. Ini kita hitung 10.000 tambah 50.000, maka di sini 60.000. Cashnya adalah totalnya. Sama kalau kita nge-close di sini tadi di 31 Maret ini tidak ada future-nya karena kita langsung settlement. Namun kalau misalnya kita lanjutkan kan ada muncul future kontrak pada gain. Kemudian di sini 1 Mei sebelum kita close kita akui dulu gain-nya pada future kontrak pada gain. Kemudian pada saat kita settlement maka kita margin deposit kita terima kembali, future kontrak kita tutup. Oke, kita lanjutkan sekarang ke option. Option tadi adalah memberikan hak bagi pemegangnya di sini. Memberikan hak bagi pemegangnya, bagi pemegang untuk membeli atau untuk menjual. Kalau hak beli kita sering sebut dengan call. Kalau hak menjual adalah put, call option dan put option. Jadi di sini hak beli, kemudian di sini hak untuk menjual. Oke, kita sekarang fokusnya di investor. Jadi kita yang memiliki hak untuk membeli atau menjual. Kemudian biasanya pada call atau pada option, terutama kita memiliki call di sini, maka kita akan menggunakan hak kita pada saat harga saham atau harga ekuitas, harga komoditas pada jatuh tempo itu lebih besar daripada nilai exercise price-nya. Sebaliknya, kalau put digunakan pada saat harga komoditas, entah itu falas, entah itu barang, entah itu saham, itu harganya lebih kecil daripada exercise price-nya. Exercise price di sini ini juga sering disebut dengan kontrak price. Berapa kontrak price-nya? Misalnya seperti ini. Misalnya kita beli call. Contoh di sini. Beli call untuk membeli saham ABC dengan exercise price-nya, itu adalah 100. Pada saat jatuh tempo, ini asumsinya kita menggunakan Europe option. Jadi kita hanya boleh melakukan eksekusi pada jatuh temponya saja. Pada jatuh tempo, harga saham adalah 120. Kita lihat di sini, harga kalau kita beli di pasar 120, tapi kalau kita pakai call kita hanya bayar 100. Memang kita pakai atau enggak? Kita pakai. Syaratnya adalah pada saat harganya itu lebih besar daripada exercise price-nya. Ini simbol exercise price ya, X ya. Itu maka kita gunakan. Dan kalau di bawah sebaliknya
lebih baik kita beli di pasar. Sedangkan untuk put contohnya adalah misal kita beli put untuk menjual, kita sudah punya saham ABC, menjual saham ABC dengan exercise price-nya adalah 150. Pada saat jatuh tempo harganya adalah hanya 120. Jadi kalau kita jual di pasar 120, tapi kalau kita jual menggunakan put option kita akan dapat 150. Maka kita akan gunakannya itu pada saat X lebih besar daripada harganya. Maka kita gunakan. Oke. Kita lanjutkan. X berspekulasi atas harga saham Y. Harga pasar saham Y sekarang adalah 20.000. Jadi kalau ini saya P0-nya adalah 20.000. X membeli opsi jual put option atas 10.000 lembar saham PTY dengan exercise price-nya adalah 18.500. X adalah 18.500. Kemudian harga preminya adalah 1.000 per lembar. Oke. Saya kasih simbol P kecil ya, put. Kalau call, premi call saya kasih simbol C. Sebesar 1.000 per lembar. Oke. Berarti kalau beli 10.000 lembar ya dikalikan dengan 10.000 lembar. Di sini, oke, 10.000 lembar. Kemudian harga pasarnya, PT-nya di sini menjadi 25.000 per lembar. Exercise, maaf, ini yang mana ya? Oh, yang contoh awal dulu. Ini contoh yang kedua, maaf. Ini contoh yang pertama. Yang pertama di sini. Oh, ini ada dua. Jadi di sini beli dua. Yang satu adalah membeli call dan satu lagi membeli put. X membeli opsi jual put 10.000 lembar. Exercise-nya adalah 18,5, ya benar. Kemudian preminya adalah 1.000. Oke, kemudian ini untuk yang put. Untuk yang kedua, dia juga beli opsi call, ya, call. Yaitu sama 10.000 dengan exercise price-nya 22.000. Dan preminya C kecil sebesar 1.000. Ya, dikalikan dengan 10.000 lembar. Jurnalnya yang pertama adalah pada saat kita beli opsi kita bayar premi, ini hampir sama dengan margin deposit di future ya. Kita beli deposit, kita bayar deposit. Kalau ini beli call-nya. Jadi kalau nanti kita nggak dipakai ini akan rugi ya, call-nya akan rugi. Maka di sini saat membeli opsi kita nyatatnya call option pada put option 10 juta ya, sama-sama 10 juta. 1.000 dikalikan 10.000 dan 1.000 dikalikan 10.000 di sini. Ini call-nya, ini put-nya. Cash-nya 20.000. Kemudian pada saat closing, ada saat jatuh tempo, nilainya menjadi 25.000. Kita lihat. Kalau kita lihat call-nya dulu. Call X-nya adalah sebesar 22, call kita adalah 22.000. Kemudian PT-nya adalah 25.000. Kita pakai atau tidak? Pakai ya. Ini kita pakai karena PT lebih besar daripada X. Sebaliknya, put X-nya tadi adalah 18.500. Kemudian PT-nya adalah 25.000. Berarti PT itu lebih besar daripada X. Maka kita tidak gunakan karena kita pakainya put. Tidak digunakan. Ini untuk putnya. Tidak digunakan. Sehingga nanti ada loss ya. Untuk putnya loss pada put option. Yang di sini saat penutupan kita yang call kan kita dapat keuntungan nih. Cash-nya 30.000, call option-nya adalah 10 juta, kita tutup ya, pada saat kita closing. Forward futures, kemudian call option, kemudian put option harus 0 nilainya pada saat closing, pada saat settlement. Di sini call option-nya kan kita tutup nih. Call option-nya mana? Call option ini kita tutup. Kemudian cash-nya 30 juta. Oke, kemudian laba atas
Call option adalah 20.000. Dari mana labanya? Kita lihat. Labanya adalah 25, profitnya 25.000 dikurangi dengan 22.000 dikalikan dengan tadi 10.000 lembar ya, 10.000 lembar. Jadi profit untuk call itu rumusnya adalah PT dikurangi dengan X ya, dikalikan dengan jumlah saham. Oke, kemudian kalau profit untuk put kebalik, X dikurangi dengan PT dikalikan dengan jumlah sahamnya atau jumlah nosionalnya ya, nosionalnya kalau di sini. Maka di sini 25.000 dikurangi 22.000 dikalikan 10.000 ketemunya 30.000 ya, di sini 30 juta. Kemudian kalau kita 10.000 maka ada gain pada call option sebesar 20 juta. Sedangkan untuk put option karena tidak kita pakai, tidak digunakan, maka put option kita tutup, ruginya kita catat. Ada rugi atas put option dan put option. Ini kita sudah belajar derivatif. Nanti video berikutnya kita akan bahas mengenai lindung nilai. Jadi saya cukupkan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.